Kenapa sih ada orang yang katanya didisiplinkan itu jadi problem, ada orang yang justru jadi problem, ada juga orang yang didisiplinkan dia malah jadi sukses. Karena di dalam kondisi itu kalau kita bisa lihat, Masih ingat nggak kasus Oriental Circus yang lagi viral nih? Bahkan sempat diwawancara kan di podcastnya Close the Door ya, punya Deddy Corbuzier. Nah, kita mau bahas nih, teman-teman, kok bisa ya ada orang yang didisiplinkan, dia bisa jadi down, atau ada orang yang didisiplinkan malah dia bisa jadi sukses. Nah, kita mau lihat dari sisi NLP-nya nih. Oke, langsung aja ya kita tanya langsung dengan Coach Arif. Halo Coach. halo, Nah, gimana nih Coach? Lagi ramai kan nih kasus Oriental betul, Circus? betul. Jadi ada sekarang malah sudah ada wawancara balasannya. Jadi ada wawancara dari sudut yang mengalami kondisi disiplin, mengalami kondisi yang tanda kutip dia ngakunya kayak dianiaya. Yang satu lagi adalah kondisi yang dimana menunjukkan bahwa itu adalah bohong. Nah, jadi ada dua opini nih. Nah, yang satu mengatakan bahwa dulu kasus ini ada kasus, tapi yang di satu sisi dia mengatakan kasus ini sudah pernah terjadi tahun-tahun 97 dengan orang yang sama dan sudah Komnas HAM sempat turun, yaitu adalah kalau nggak salah Baharudin Lopa yang terkenal itu loh. Berkasnya ada juga. Berkasnya ada dan bukti-buktinya dan ditemukan bahwa hal itu tidak terjadi. Walaupun mereka ngotot lagi, dia masuk ke kantor polisi, di polisi, tapi lagi-lagi juga tidak ada kondisi itu. Nah, kondisi ini dua-duanya menjadi isu. Nah, yang kali ini kita mau ngebahas adalah bukan berkaitan kasus itu. Yang mau kita bahas adalah kenapa sih ada orang yang katanya didisiplinkan itu jadi problem, ada orang yang justru jadi problem, ada juga orang yang didisiplinkan dia malah jadi sukses. Karena di dalam kondisi itu kalau kita bisa lihat bahwa sirkus itu menceritakan tentang orang yang katanya dipukul pakai rotan atau dipukul ketika dia tidak perform dengan bagus. Nah, sedangkan pemilik ini berarti dalam konteks waktu mereka latihan latihan. Nah, yang satu lagi adalah ketika yang membahas, kita lihat dari sudut disiplin. Dan walaupun tadi kelihatannya mereka meragukan, tetapi setelah si pemilik atau mungkin anak pemilik ini dulu juga dia pemain sirkus yang loncat-loncat yang di atas itu. Ya disebut namanya trapesius atau apa gitu ya, yang melakukan trapezi itu. Dan kemudian dia juga mengalami disiplin. Dia mengalami disiplin. Nah, kalau kita lihat pertanyaan yang menarik adalah dulu konten-konten ini, kasus-kasus yang mirip kayak gini, itu juga pernah dibahas oleh Deddy Corbuzier. Maksudnya gini, kalau ketika kita masih kecil, waktu anaknya Aska masih kecil dan sebagainya gitu ya, kemudian Deddy Corbuzier malah ngajakin dia fighting dan dia malah kepukul dan nangis dan sebagainya, di masa dulu itu baik-baik aja. Tapi di masa sekarang itu pasti dianggap kasusnya penganiayaan anak gitu kan ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Kenapa ada orang yang ketika didisiplinkan dia malah jadi sukses? Tapi ada orang yang didisiplinkan dia tidak berhasil jadi sukses. Kalau dari sudut NLP itu terjadi karena persepsi mereka yang salah ketika menghadapi disiplin itu. Nah, persepsi yang salah ini apakah dipengaruhi dengan kondisi saat ini? Maksudnya gini Coach, zaman saya dulu gitu kan kondisinya itu serba tough gitu ya. Tapi kalau di disiplin normal gitu ya, maksudnya kalau di sekolah kuku panjang diketok, ya, yang lain juga pada diketok gitu kan. Sekarang kan kayaknya manja, anak sekarang gitu kan, kan, maksudnya apa ya, fragile banget kayaknya. Ini banget rapuh banget gitu ya. Jadi saya cuma mengatakan itu balik lagi ke zaman ya. Karena sekarang kalau buktinya ketika gurunya bermasalah, pasti orang tua datang dan orang tua bisa memukul guru kan. Tapi kalau di zaman dulu tuh nggak ada tuh kayak gitu. Iya, nggak ada. Nah, kalau di zaman sekarang yang ada malah, lu ngapain anak gue lu? Malah dipukul kan dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itulah yang berbeda. Tapi kalau saya tidak mau membahas tentang itunya, yang mau saya bahas tentang si orang yang menerima disiplin itu. Apakah dia menerima disiplin itu, dia bisa mengambil makna apa dari kondisi itu? Kalau dia mengambil kondisi tersebut dan dia malah mencari yang pahit kondisinya, maka akan makin parah.
Jadi contoh misalkan dipukul sama guru. Apa artinya dipukul sama guru? Wah, guru ini benci sama saya, guru ini nggak suka sama saya. Padahal dia mungkin nggak ngerjain PR gitu. Padahal dia nggak ngerjain PR gitu ya. Jadi artinya kondisi itu bukan makan membuat dia baik. Tapi kalau dia bilang, oh guru ini mau disiplinkan saya, supaya saya jadi sukses, supaya saya bisa ngerjain PR, dan sebagainya, dan sebagainya. Ngeliatnya sudah positif. Atau orang tua mukul kita ngeliatnya apa? Sebagai benci, atau menganggap bahwa, ya memang gue dulu bandel. Kayak contoh saya nih. Saya dulu pernah dimasukin karung. Waduh. Saya pernah dipukul pakai benda-benda seluruh benda, rotan lah, bambu lah, pakai kursi, pakai gesper udah pernah. Pernah dirantai. Makanya waktu cerita tentang si oriental sirkus dirantai, saya ketawa gitu karena saya juga dirantai dulu pernah kecil. Nah, jadi misalkan dirantai, saya pun juga pernah dirantai. Tapi rantainya malam-malam gitu ya, di kondisi malam-malam sama bapak saya dan sebagainya. Tapi apakah itu membuat saya menganggap bahwa orang tua saya menganiaya saya? Tidak. Saya menganggap bahwa dia melakukan itu karena memang saya bandel. Maka saya selalu bilang, ya nah, wajar lah unyung-unyungnya dua. Nah, tapi balik lagi, bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu? Ketika dia mengalami kondisi itu, dan dia memberi maknanya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Ya walaupun tentang masalah dia disetrum dan sebagainya, itu bagian itu, ya saya nggak pernah disetrum sih, nggak pernah sama orang tua saya. Tapi maksud saya bagian itu kita bisa abaikan. Tapi maksud saya cuma ngomong bahwa bagaimana dengan orang yang mengalami bully tapi dia kuat mentalnya, tapi ada orang yang mengalami bully langsung rapuh, mengalami jatuh. Nah itu yang terjadi. Malah menurut saya banyak beberapa kasus yang rapuh itu malah jadi akhirnya jatuhnya malah memakai, ya mungkin terjatuh di alkohol atau jatuh di narkoba dan sebagainya karena tidak tough gitu loh melihat kondisinya. Itu sih gambarannya. Ya. Nah ini saya juga mau cerita pengalaman saya sih coach ya. Jadi soal bully membuli itu memang ya teman-teman tuh sudah bukan Ya. ini lagi ya, dari zaman dulu sebenarnya Zaman sudah dulu ada udah juga normal, ya. ya. Bully membuli itu. Nah itu anak saya juga dulu waktu kecil pernah sih dibully. Cuman di sini memang kalau sebagai orang tua penting juga sih mendampingin anak gitu ya pada saat dia dibully. Ini anak saya masih kecil, sementara teman-temannya gede-gede gitu ya. Jadi dia nggak diajak main. Jadi anak sekecil begitu nggak diajak main tuh udah merasa kayaknya kok gue nggak diajak main gitu kan, dia nggak suka sama gue gitu kan. Nah itu memang perlu sih. Saya cuman bilang ya udah nggak apa-apa kalau dia nggak ajak main, kan ada mama main atau kita main sama teman lain gitu itu ya. di dalam NLP yang disebut namanya reframing. Beda dong kalau mama kasus yang nggak diajak main, terus orang tuanya nggak terima, orang tuanya datang ke sekolah kurang ajar, dilawan dan sebagainya, apa yang terjadi? Wah itu Anak itu menjadi rapuh kan? iya betul. Jadi anaknya merasa wah dia bisa berbuat seenaknya karena kalau dia berbuat seenaknya orang tuanya ada yang jagain, lindungin Atau gitu contoh waktu kemarin dia waktu skripsi, sidang, kemudian dia ngerasa dosen pembimbingnya melakukan penyerangan menurut dia, dan dia tidak disiapin tapi malah diserang. Nah, kita kan bisa memilih kan? Memilih sebagai orang tua mengatakan, wah nggak bisa dong guru kayak gitu, kita bisa datang ke sekolah, kita tuntut sekolahnya bisa dong. Tapi kan balik lagi, kita memutuskan karena guru itu model kayak begitu, menurut saya itu pernah terjadi di zaman kita, dan lebih buruk menurut saya. Saya juga pernah skripsi sudah selesai, udah jadi, udah sidang, dosen dengan enteng mengatakan skripsimu salah. Loh, udah sidang bilang skripsi salah. Saya bikin lagi dari nol, Bu. Nah, itu maksud saya, balik lagi. Gambaran dari kita tergantung orang siapa yang mereframing atau memberikan pemaknaan yang lebih positif, bukan memaknakan yang negatif. Ya dong, kalau atau contoh lagi atasan marahin bawahan, gitu ya. Terus kemudian bawahannya mengatakan, wah kurang ajar nih bos nih, wah ini bos ini perlu gue sikat nih. Apa yang terjadi? Negatif dong. Begitu juga misalkan balik lagi kayak kasus Ihong gitu ya. Kasus Ihong ini juga menurut saya terjadi karena itu, karena ada pemaknaan yang negatif diidemi oleh semua orang atau diterima persepsi itu oleh semua orang, maka terjadi problem ini gitu loh. Iya. Saya jadi ingat satu buku yang pernah saya baca dulu, Coach. Ini seorang anak, dia bersaudara 3. Anehnya anak yang tengah ini doang yang selalu ibaratnya jadi kalau dibilang kayak korban bullying lah, tapi dari orang tua sendiri, dan itu mamanya. Jadi mamanya tuh karena divorce gitu kan, jadi dia mabok, dia punya pacar gitu ya. Ini yang selalu jadi sasaran anak kecil ini.
ke sekolah nggak pernah pakai sepatu yang layak, baju yang layak, kadang malah pulang sekolah harus mengerjakan pekerjaan rumah, disundut rokok, pernah disetrika juga anak itu, pernah juga nggak makan. Eh, Namun anak itu begitu dia dewasa, dia memaknai bahwa peristiwa itu dia tidak mau itu terjadi dengan anaknya. Jadi begitu dia dewasa, dia pindah ke Amerika gitu, dia sukses, berhasil, dia punya anak, dia bilang saya tidak mau memperlakukan anak saya sama seperti apa yang saya alami dulu. Itu saya lupa bukunya. Itu saya pernah baca bukunya itu, Coach. Ya, makanya balik lagi ya. Semua tergantung dari pemaknaan apa yang diambil. Berarti nge-reframingnya ya. Ya, mereframing. Kesulitan kehidupan kita tergantung kita mau mereframe-nya apa. Begitu juga jadi orang tua ketika kejadian itu kepada anak, apa yang kita reframing. Saya juga mengerti kadang-kadang ada beberapa orang yang dulu hidupnya susah, kemudian jadi sukses, dia kaya raya banget. Begitu anaknya kena problem, dia maksudnya tujuan dia menyekolahkan di sekolah yang bagus, supaya tujuannya anaknya tidak pernah kena bully seperti dia, ternyata kena bully juga. Maka kadang-kadang mungkin orang tua akan bereaksi berlebihan untuk melindungi anaknya. Maka itu yang terjadi kalau menurut saya sih. Jadi balik lagi, dari kasus-kasus ini memang saya tidak mau nyebutin mana yang benar atau siapa yang salah. Ya, dan kita juga bukan berarti kita membenarkan tindakan-tindakan yang di luar ini. Hanya memang saya tergugah untuk men-sharingkan hari ini karena berkaitan dengan kasus ya dipukulin, dirantai. Menurut saya juga saya pernah mengalami itu semua. Jadi dimasukin dalam karung juga bisa. Itu kalau misalkan kasus ini saya bawa ke zaman sekarang, saya bisa menuntut orang tua saya kan berarti ya. Betul ya? Iya. Ya balik lagi kan. Jadi tergantung dari kita memaknainya. Tapi kalau soal kasus itu saya nggak akan berurusan, saya nggak punya hak untuk memberikan komentar apapun. Tapi di lain pihak juga saya juga ngeliat Deddy Corbuzier juga menceritakan bahwa kalau dalam Dark Dewa latihan bela diri juga sama, pasti ada disiplinnya. Intinya semua sama. Ya. Berarti memang teman-teman disiplin itu penting. Perlu ya disiplin karena apa? Karena kita hidup dalam masyarakat gitu kan. Jadi kita tahu aturan, kita tahu batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilewati. Nah itu perlu memang disiplin. Namun jangan sampai disiplin yang kebablasan gitu ya, Coach ya. Gitu ya. Ya saya nggak bisa komentar siapa yang terjadi. Apalagi kalau mau ceritanya bahwa sampai terjadi hamil berkali-kali, ya saya juga nggak bisa komentar kan. Ya betul. Nah itu jadi baiklah kita mengambil maknanya, kita memaknai dari semua yang sudah pernah kita dapatkan dan kita alami. Yang gitu penting ya, berikan makna yang positif aja. Yang positif gitu. Oke teman-teman, demikianlah dulu bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dan nantikan lagi ya dengan topik-topik menarik lainnya hanya ada di NLP Leadership Indonesia. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Konstantin Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Nah, si orang kan ada ini Coach, ada yang dia cerita ya, maksudnya di situ ada yang dia cerita kasusnya bukan saat latihan, maksudnya ini saat dia mengalami satu kondisi gitu kan, hamil gitu kan, tapi dirantai. Enggak, yang ini nggak perlu dibahas sih. Nanti mulai lagi, nanti kasusnya mulai kemana-mana lagi, nanti videonya putus lagi nontonnya. Kamu fokus gitu, fokus kontennya, fokus kontennya. Jangan kamu ngebahas kasusnya digedein, nanti akhirnya nggak menarik jadi nggak bahas. Tapi membahas tentang mental orang yang mengalami disiplin. Saya nyebutnya disiplin karena saya nggak bisa menyebutnya ini adalah bully, tapi si oriental sirkus dirantai, saya ketawa gitu karena saya juga dirantai dulu pernah kecil. Sorry, tapi ini dipotong Sen, tapi itu kan dia cewek. Oh ya oke. Nggak apa-apa. Nggak usah dipotong. Nggak usah dipotong. Yang bagian tadi omongan ibu dipotong aja.